dengan NIM J1B021054. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman atau lebih luasnya dalam bidang pertanian. Pertama, kita akan membahas tentang apa saja itu unsur-unsur iklim yang mempengaruhi bidang pertanian. Yang pertama di sini ada curah hujan, kemudian ada suhu, angin, sinar matahari, dan kelembapan. Pertama, kita akan membahas tentang curah hujan. Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di dalam permukaan tanah dasar selama periode waktu tertentu yang diukur dengan satuan milimeter di atas permukaan tanah yang horizontal. Curah hujan juga dapat diartikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap dan tidak meresap, dan tidak mengalir. Adapun dampak yang diakibatkan dari curah hujan yang berlebihan terhadap wilayah pertanian atau bidang pertanian diantaranya adalah berpotensi untuk memberikan kerusakan tanaman akibat terendam banjir karena curah hujan yang tinggi. Tanaman yang terendam banjir akan rusak karena mengurangi kadar oksigen dan karbon dioksida sehingga mengganggu proses fotosintesis, respirasi, serta berpotensi menyebabkan tanaman menjadi busuk. Kemudian, lahan pertanian di wilayah pesisir berpotensi terdampak banjir karena curah hujan yang sangat besar. Kemudian, adanya peningkatan kelembapan udara yang berpotensi memunculkan tanaman yang meningkatkan resiko gagal panen. Sedangkan dampak positif atau dampak yang baik yang dapat diambil dari curah hujan yang besar adalah ketersediaan air yang cukup dari curah hujan yang tinggi memungkinkan perluasan tanam terutama untuk komoditas padi baik di lahan sawah irigasi, tak ada hujan maupun ladang. Kemudian lahan pesisir yang biasa memiliki tingkat salinitas atau tingkat keasaman yang tinggi akan berkurang karena curah hujan yang tinggi sehingga gangguan kadar keasinan dapat terhindarkan terutama bagi wilayah-wilayah penduduk atau tempat warga yang tinggal di pesisir pantai. Kemudian unsur iklim yang kedua adalah suhu. Suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin yang diukur menggunakan alat ukur termometer. Suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Setiap jenis tanaman mempunyai batas maksimum, optimum, dan minimum yang berbeda-beda untuk setiap tingkat pertumbuhannya. Batas atas suhu yang mematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar antara 120 sampai 140 derajat Celcius. Tetapi nilai ini beragam sesuai dengan jenis tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Dalam kondisi suhu yang sangat tinggi, pertumbuhan terhambat bahkan terhenti tanpa menghiraukan persediaan air. Dan kemungkinan keguguran daun atau buah sebelum waktunya bisa saja terjadi karena pengaruh-pengaruh suhu atau iklim yang tidak sesuai. Dan bencana terhadap tanaman pangan biasanya berasal dari keadaan yang sangat kering atau kering, yang sangat panas dan angin yang mempercepat penguapan mengakibatkan dehidrasi terhadap tanaman tersebut. Yang ketiga yaitu unsur iklim angin. Angin mempunyai efek penting pada produktivitas tanaman pangan. Energi angin merupakan perantara dalam penyebaran tepung sari. Pada penyerbukan alamiah, angin yang terlalu kencang juga mengganggu penyerbukan oleh serangga. Angin dapat membantu dalam menyediakan karbon dioksida yang membantu pertumbuhan tanaman. Selain itu juga mempengaruhi suhu dan kelembapan tanah. Pada saat musim kemarau, di beberapa daerah di Indonesia bertiup angin fon yang bersifat kering dan panas. Pada siang hari di daerah sekitar pantai, angin laut dapat menyebabkan masalah karena angin ini membawa butiran garam yang dapat merusak daun dalam tanaman. Yang keempat adalah sinar matahari atau yang paling banyak mempengaruhi unsur-unsur iklim yang lain, yaitu sinar matahari. Radiasi matahari yang ditangkap klorofil pada tanaman yang memiliki atau mempunyai hijau daun merupakan energi dalam proses berfotosintesis. Hasil fotosintesis ini menjadi bahan utama dalam pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Selain meningkatkan laju fotosintesis, peningkatan cahaya matahari biasanya mempercepat proses pembungaan dan pembuahan. Sebaliknya,
Penurunan intensitas cahaya matahari atau intensitas radiasi matahari merupakan akan memperpanjang masa pertumbuhan tanaman. Radiasi matahari merupakan faktor yang penting dalam metabolisme tanaman yang berklorofil. Karena itu, produksi tanaman pangan dipengaruhi oleh tersedianya cahaya matahari. Tapi umumnya fluktuasi atau perubahan, terjadinya peningkatan atau pengurangan hasil dari tahun ke tahun tidak mempunyai korelasi dengan ketersediaan radiasi matahari. Karena produksi pangan ditentukan juga oleh faktor lain. Karena setiap unsur-unsur iklim itu memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga tidak dapat dijadikan patokan satu unsur iklim dapat mempengaruhi secara keseluruhan dalam proses pertumbuhan tanaman. Yang kelima yaitu unsur iklim kelembapan. Kelembapan adalah banyaknya kadar uap air yang ada di udara, di mana kelembapan udara merupakan bagian dari komponen iklim yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Kelembapan udara di suatu tempat dapat berpengaruh pada semua aktivitas, terkhusus pada produktivitas tanaman pangan. Kelembapan mempengaruhi evapotranspirasi dan jumlah air. Jika evaporasi transpirasi rendah, maka akan terjadi penumpukan air di daun sehingga tanaman menjadi cepat busuk dan benyek akibat penumpukan air. Dan untuk evaporasi transpirasi yang tinggi dapat menyebabkan kekurangan air pada tumbuhan dan tumbuhan pun menjadi layu. Karena evaporasi itu adalah proses penguapan air yang terjadi pada permukaan dan pada tumbuhan itu sendiri. Jadi ketika jumlah evaporasi terlalu terendah maupun tinggi akan berdampak pada kondisi dan pertumbuhan tanaman tersebut. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat bagaimana dampak unsur-unsur iklim dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nino Herlina dan Amelia Prasetyorini. Di sana judul penelitiannya adalah pengaruh perubahan iklim pada musim tanam dan produktivitas jagung Ziamais L di Kabupaten Malang. Di situ hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi perubahan iklim di Kabupaten Malang bagian utara atau kolong Pelosok yang ditandai dengan kenaikan curah hujan bulanan yaitu sebesar 10,5 mm dan suhu meningkat 0,2 derajat Celcius. Di Kabupaten Malang bagian selatan Karangkates terjadi penurunan curah hujan sebesar 12,9 mm. Hari hujan biasanya yaitu 2,0 mm per hari dan suhunya itu 0,2 derajat Celcius. Unsur iklim curah hujan dan jumlah hari hujan ternyata tidak mempengaruhi produktivitas jagung, sedangkan unsur iklim suhu mempengaruhi produktivitas jagung di Kabupaten Malang sebesar 32 dan 68%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Ini membuktikan bahwasannya setiap unsur-unsur iklim ternyata sangat saling berkaitan satu sama lain. Jadi tidak bisa dipatokkan bahwa setiap unsur-unsur iklim memberikan dampak atau pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi semua unsur-unsur iklim itu sangat saling berpengaruh satu sama lain terhadap pertumbuhan tanaman. Sekian dari penjelasan yang sangat singkat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.